Pada video ini kita akan membahas tentang contoh soal dan pembahasan listrik statis. Yuk simak video ini sampai akhir dan selamat belajar. Contoh soal muatan listrik. Ada 4 buah muatan listrik A, B, C, dan D. Muatan A menarik B, B menolak C, dan C menarik D. Jika D bermuatan positif, tentukan jenis muatan listrik lainnya. Diketahui D bermuatan positif, ditanya muatan A, B, dan C. Jawab. C menarik D, kedua muatan tidak sejenis. Jika D positif, maka C negatif. B menolak C, kedua muatan sejenis. Jika C bermuatan negatif, maka B bermuatan negatif. A menarik B, kedua muatan tidak sejenis. Jika B bermuatan negatif, maka A bermuatan positif. Jadi muatan A positif, B negatif, dan C negatif. Contoh soal gaya kolom. 3 muatan listrik A, B, dan C terletak pada posisi seperti gambar di bawah. Tentukan gaya listrik yang terjadi pada muatan A. Diketahui QA, QB, dan QC. Yang ditanya adalah FA. Jawab. Langkah pertama kita gambarkan gaya FAB dan FAC. FAB menjauhi QB, sedangkan FAC mendekati QC. FAB dan FAC membentuk sudut 120 derajat. Menentukan besar gaya yang dialami QA karena pengaruh QB, yaitu FAB. FAB sama dengan 2 Newton. Menentukan besar gaya yang dialami QA karena pengaruh QC, yaitu FAC. FAC sama dengan 2 Newton. Selanjutnya menentukan resultan gaya yang bekerja pada QA, yaitu FA sama dengan R. Dihasilkan resultan gaya sama dengan 2 Newton. Contoh soal gaya kolom. Tentukan besar dan arah gaya kolom yang dialami Q2 jika terletak di antara Q1 dan Q3. Diketahui Q1, Q2, dan Q3. Ditanya F2. Jawab. Langkah pertama kita gambarkan dulu arah gaya pada muatan Q2, yaitu F21 ke kiri dan F23 ke kanan. Selanjutnya menentukan besar gaya pada F21. F21 sama dengan 20 Newton. Selanjutnya menentukan besar gaya pada F23. F23 sama dengan 80 Newton. Selanjutnya menentukan resultan pada F2. F2 dihasilkan 60 Newton. Jadi F2 arahnya menuju Q3. Contoh soal medan listrik. 2 buah muatan listrik diletakkan terpisah seperti pada gambar. Titik C berada 20 cm di sebelah kanan B. Jika K sama dengan 9 kali 10 pangkat 9 Newton meter kuadrat per kolom kuadrat dan 1 mikrokolom sama dengan 10 pangkat min 6 kolom, tentukan kuat medan listrik di titik C. Diketahui QA, QB, RA, dan RB. Yang ditanya EC. Jawab. Langkah pertama kita gambarkan kuat medan di titik C terhadap A, yaitu EA ke kanan. Kuat medan pada titik C terhadap QB, EB ke kanan. Selanjutnya EA. EA sama dengan 75 kali 10 pangkat 5 Newton per kolom. Sedangkan EB sama dengan 1350 kali 10 pangkat 5 Newton per kolom. Karena arahnya searah, maka medan di titik C adalah
EC sama dengan EA plus EB. EC sama dengan 1,425 kali 10 pangkat 8 Newton per Coulomb. Sehingga EC arahnya ke kanan atau menjauhi muatan A dan B. Contoh soal flux listrik. Garis gaya medan magnetik seragam dengan kerapatan 150 Weber per meter persegi menembus sebuah bidang seluas 100 cm persegi. Tentukan flux listrik jika garis gayanya menembus A tegak lurus bidang, B membentuk sudut 60 derajat dengan normal bidang. Diketahui E dan A. Ditanya flux listrik. Jawab. A. Tegak lurus bidang theta sama dengan 0 derajat. Sehingga flux listrik sama dengan 1,5 Weber. B. Membentuk sudut 60 derajat dengan normal bidang. Sehingga didapatkan flux listrik sama dengan 0,75 Weber. Contoh soal medan listrik pada bola konduktor. Bola konduktor dengan jari-jari 10 cm bermuatan 500 mikrocoulomb, titik A, B, dan C terletak segaris terhadap pusat bola dengan jarak masing-masing 12 cm, 10 cm, dan 8 cm terhadap pusat bola. Hitunglah kuat medan listrik di titik A, B, dan C. Diketahui R, RB, Q, RC, dan RA. Yang ditanya EA, EB, dan EC. Jawab. Kuat medan listrik di titik A adalah EA. EA dihasilkan sama dengan 3,1 kali 10 pangkat 8 Newton per Coulomb. B. Kuat medan listrik di titik B adalah EB. EB dihasilkan 4,5 kali 10 pangkat 8 Newton per Coulomb. C. Listrik di titik C. Karena titik C berada di dalam bola, sehingga EC sama dengan 0. Contoh soal energi potensial listrik. Hitunglah usaha yang diperlukan oleh sebuah muatan Q1 sebesar 12 mikrocoulomb untuk memindahkan sebuah muatan Q2 sebesar 6 mikrocoulomb dari jarak awal antar kedua muatan adalah 3 cm menjadi 6 cm. Diketahui Q1, Q2, R1, dan R2. Ditanya W. Jawab. W sama dengan min perubahan energi potensial. Sehingga W sama dengan K Q1 Q2 kali 1/R1 min 1/R2. Sehingga W didapatkan sama dengan 10,8 Joule. 2. Sistem 3 muatan yang terpisah sejauh 3 cm dari masing-masing muatan seperti pada gambar. Jika muatan Q1 15 mikrocoulomb, Q2 12 mikrocoulomb, dan Q3 negatif 6 mikrocoulomb. Tentukan energi potensial listrik dari sistem 3 muatan tersebut. Diketahui Q1, Q2, Q3, R12, R13, dan R23. Yang ditanya energi potensial sistem. Jawab. Energi potensial sistem sama dengan K dikali Q1 Q2 per R12 ditambah Q1 Q3 per R13 ditambah Q2 Q3 per R23. Dimasukkan nilainya sehingga didapatkan energi potensial sistem 5,4 Joule. Contoh soal potensial listrik. 1. Dua muatan masing-masing 15 mikrocoulomb dan min 10 mikrocoulomb ditempatkan pada jarak 4 meter. Hitunglah potensial listrik di titik A. Diketahui QB, QC, RAB, dan RAC. Yang ditanya PA. Jawab. PA sama dengan K QB per RAB plus QC per RAC.
sehingga didapatkan PA sama dengan 27 kali 10 pangkat 3 volt. 2. Sebuah bola konduktor berjari-jari 20 cm bermuatan listrik 1 mikrokulum. Hitunglah potensial listrik pada jarak 10 cm dan 30 cm dari pusat bola. Diketahui Q dan R. Ditanya potensial listrik. Jawab. A. Potensial listrik pada jarak R sama dengan 10 cm berada di dalam bola. Pi sama dengan 4,5 kali 10 pangkat 4 volt. B. Potensial listrik pada jarak R sama dengan 30 cm berada di luar bola. Dihasilkan Pi sama dengan 3 kali 10 pangkat 4 volt. Contoh soal kapasitor. Sebuah kapasitor terbuat dari 2 keping sejajar, luas tiap keping 2 cm persegi dan jarak antar keping 1,5 mm. Medium di antara 2 keping adalah dieelektrik dengan konstanta 6. Hitunglah kapasitas kapasitornya. Diketahui A, D, epsilon 0 dan epsilon R. Yang ditanya C. Jawab. C sama dengan epsilon R kali epsilon 0 A per D. Dimasukkan nilainya sehingga didapatkan kapasitas kapasitornya adalah 7,08 kali 10 pangkat min 12 farad. Contoh soal rangkaian kapasitor. 5 kapasitor dirangkai sebagai berikut. Besar muatan pada kapasitor C4 adalah diketahui C1, C2, C3, C4, C5, dan Pi. Ditanya C4. Jawab. Besar muatan pada kapasitor C4 adalah Q4. Q4 sama dengan C4 kali Pi4. Langkah pertama, kita mencari C paralel. Karena C3 dan C4 dirangkai paralel menjadi C paralel, sehingga C paralel sama dengan 8 farad. Selanjutnya, C1, C2, CP, dan C5 dirangkai seri menjadi CS. Seper CS sama dengan seper C1 plus seper C2 plus seper CP plus seper C5, sehingga dihasilkan C seri sama dengan 1 farad. Rangkaian kapasitor seri, sehingga muatan di setiap kapasitor Q1 sama dengan Q2 sama dengan Q paralel sama dengan Q5 sama dengan Q seri. Dengan Q seri sama dengan 2 volum. Selanjutnya, C3 dan C4 dirangkai paralel, sehingga Pi paralel sama dengan Pi4. Pi paralel sama dengan 1,5 volt. Jadi, besar muatan pada kapasitor C4 adalah 9 kolom. Contoh soal rangkaian kapasitor. 3 buah kapasitor dengan kapasitansi 2 mikrofarad, 3 mikrofarad, dan 6 mikrofarad dirangkai seri dan dihubungkan dengan baterai 12 volt. Tentukan A kapasitansi kapasitor pengganti, B muatan yang tersimpan pada tiap kapasitor, C tegangan pada tiap kapasitor. Diketahui C1, C2, C3, dan Pi. Yang ditanya CT, Q1, Q2, Q3, Pi1, Pi2, dan Pi3. Jawab. C total pada rangkaian seri. Seper CT sama dengan seper C1 plus seper C2 plus seper C3. Sehingga dihasilkan C total sama dengan 1 mikrofarad. B. Rangkaian kapasitor seri, sehingga muatan di setiap kapasitor sama dengan muatan total. Q total sama dengan C total kali P total, dihasilkan 12 mikrokolom.
Tegangan di setiap kapasitor. Q1 sama dengan Q1 per C1 sama dengan 6 volt. P2 dengan Q2 per C2 sama dengan 4 volt. Sedangkan P3 sama dengan Q3 per C3 sama dengan 2 volt. Contoh soal energi kapasitor. Dua kapasitor C1 1 farad, C2 2 farad dirangkai secara paralel, kemudian dihubungkan dengan beda potensial 6 volt. Energi yang tersimpan pada masing-masing kapasitor adalah diketahui C1, C2, dan P. Ditanya W1 dan W2. Jawab. Rangkaian kapasitor paralel, sehingga P1 sama dengan P2 sama dengan P total sama dengan 6 volt. A. Energi yang tersimpan pada kapasitor C1 adalah W1. Dihasilkan W1 sama dengan 18 Joule. B. Energi yang tersimpan pada kapasitor C2 adalah W2. Dihasilkan W2 sama dengan 36 Joule. Terima kasih sudah menyimak video ini. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa pada video selanjutnya.